pada video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan dasar melakukan variasi. Ada beberapa komponen, ada 3 komponen. Variasi dalam gaya mengajar itu 1 komponen. Nah, ada beberapa juga isinya, yaitu yang pertama menggunakan variasi suara. Jadi ketika kita mengajar di kelas itu menggunakan variasi suara. Jadi kalau lagi semangat atau lagi mengajar itu dikeraskan suaranya, bisa dilembutkan suaranya, itu terkait dengan menggunakan variasi suara. Selanjutnya pemusatan perhatian peserta didik. Jadi di dalam pembelajaran ketika peserta didik itu kurang fokus, kurang memperhatikan guru, jadi sebagai guru itu memberikan perhatian kepada peserta didik agar lebih fokus ke gurunya. Selanjutnya kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang gerak. Nah, itu tadi sama seperti pemusatan perhatian peserta didik. Ketika peserta didik kurang fokus, kurang memperhatikan pembelajaran, guru itu dapat memberikan cara atau metode untuk memberikan perhatiannya itu kepada murid yang kurang fokus. Itu ada di mengadakan kontak pandang gerak. Selanjutnya gerak badan dan mimik. Pengajar itu kan harus kreatif ya. Jadi kalau misalnya pas belajar gurunya diem aja, nggak sambil begini atau sambil jalan ke sana atau sambil mukanya itu aja, maksudnya nggak bermimik, nggak berekspresi, itu kan pasti murid itu kan bosan. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran itu harus berekspresi gitu. Langsung pergantian posisi guru dalam kelas, sama seperti gerak badan dan mimik. Ketika belajar, guru harus nggak di situ aja, di depan kelas aja misalnya. Bisa kita langsung datang ke bangkunya siswa, apalagi siswa peserta didik yang kurang fokus, itu kita datang, kita ke situ untuk berbicara atau melakukan perhatian kepada peserta didik. Komponen yang selanjutnya yaitu variasi menggunakan media belajar. Nah, ada 2 di dalam komponen itu, yaitu yang pertama variasi media yang dapat dilihat. Di dalam pembelajaran, apalagi guru SD yang dididik anak SD itu suka bosan kalau kita misalnya memakai metode ceramah-ceramah aja. Pasti kan anak itu butuh yang menarik. Jadi ini menggunakan variasi media yang dapat dilihat seperti poster atau majalah-majalah yang ditempel, lalu diberikan pertanyaan misalnya untuk melihat, untuk memahami gambar yang ada di depan. Selanjutnya yang kedua yaitu variasi media yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Nah, yang tadi kan variasi media yang hanya dapat dilihat. Kalau yang kedua ini bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba. Misalnya video. Kalau diraba itu misalnya kayak pembelajaran memperhatikan atau belajar tentang anggota tubuh, kan bisa pakai patung-patung itu bisa dilihat, bisa dipegang juga. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Itu ada 1 yaitu penggunaan di kelas. Jadi guru itu di dalam pembelajaran harus menguasai kelas, harus bisa mengelola kelas agar tetap berjalan dengan baik dan benar. Itu saja sih penjelasan dari saya mengenai keterampilan dasar melakukan variasi. Terima kasih. Jadi yang kita bahas sekarang yaitu keterampilan dasar menjelaskan secara teoretik. Ada 2 komponen. Yang pertama, komponen pertama yaitu menerangkan. Menerangkan itu terbagi dari 4, yaitu menyajikan informasi, yaitu kegiatan menceritakan kembali peristiwa kepada peserta didik yang sudah
kita sebagai pendidik pelajari. Jadi kita harus menceritakan kembali, menyampaikan informasi yang telah kita dapat di buku atau pengalaman-pengalaman kita kepada peserta didik. Yang kedua yaitu menerangkan. Menerangkan yaitu menguraikan pembelajaran agar peserta didik paham dengan jelas materi yang sedang kita pelajari atau sedang kita laksanakan. Yang ketiga yaitu menjelaskan. Jadi menjelaskan itu kita sebagai seorang pendidik harus menjelaskan dengan secara detail materi apa yang sedang kita langsungkan kepada peserta didik. Menjelaskan yang betul-betul sehingga peserta didik paham tentang materi yang sedang kita laksanakan. Yang keempat yaitu memberikan contoh. Nah, ini yang kita harus perhatikan dalam menjadi seorang guru, yaitu memberikan contoh. Setelah kita mengajar atau menjelaskan materi yang telah kita pelajari, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh kepada peserta didik agar peserta didik lebih paham tentang materi yang telah dipelajari. Yaitu, baik. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu pengajian. Nah, komponen yang kedua itu pengajian punya 4 faktor, yaitu faktor pertama, kejelasan, yaitu untuk melakukan suatu proses pembelajaran materi yang dibawakan harus jelas. Nah, kejelasan ini maksudnya kita sebagai seorang pendidik harus punya materi yang jelas, yang harus kita berikan kepada peserta didik itu harus jelas. Yang kedua yaitu animasi, 4 karakter ilustri. Yang pertama yaitu kartun. Nah, kita harus menerangkan peserta didik itu harus pakai cara ilustri, yaitu kartun, yaitu kita bisa membuat bentuk hewan atau manusia dalam materi yang bisa kita bawakan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu memacu peserta didik untuk lebih giat lagi dalam mengajar itu dengan memberikan kartun seperti menghibur. Habis itu yang kedua, ilustri karikator yaitu untuk menyimpulkan karakter yang berlebih-lebihan. Ya, ilustri itu yang berlebih-lebihan yaitu memunculkan gambar-gambar yang berlebih-lebihan, yaitu lucu, unik dan lucu, imut dan unik, sehingga memacu peserta didik untuk lebih giat lagi dalam belajar, semangat dalam belajar, tidak bosan. Yang ketiga yaitu komik. Komik ini gambar ilustri sehingga ya komik gambar ilustri. Keempat yaitu ilustri karya sastra. Ya, kita bisa memberikan itu yaitu tentang cerpen, puisi, sajak atau komparatur untuk memacu peserta didik lebih lagi giat dalam belajar. Terus yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu memberikan tekanan. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau guru harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif kepada siswa. Terus yang ketiga yaitu penggunaan balikan. Yang keempat yaitu penggunaan balikan. Guru memberikan informasi kepada peserta siswa atau peserta didik tertulis yang dituliskan dalam lembaran jawaban hasil kerja siswa. Seperti tes kemampuan siswa sampai di mana pengetahuan ia tentang pembelajaran atau materi yang sedang berlangsung. Guys, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang keterampilan dasar menjelaskan secara teoretik. Guys, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang materi yang dibawakan kurang menarik. Saya Siska Imran mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.